Selamat siang Bapak dan Ibu, kita lanjutkan materi komunikasi pemasaran sesi keempat. Ini terakhir dalam rangkaian pelatihan kita hari ini. Oke, tadi sudah ada beberapa ya tools untuk marketing communication. Kita lanjutkan, masih ada satu dua yang tersisa. Jadi yang kesembilan nih ya, jadi ada direct marketing. Direct marketing ini kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah terima orang kirim brosur gitu ya, kirim info dalam bentuk tercetak begitu, dikirimnya pakai pos ya, pakai pos zaman dulu banget itu ya. Kalau yang seumur saya ini terimanya pakai pos dulu ya, atau pakai kurir sekarang-sekarang ya. Nah, lebih ke sini lagi itu sudah ditinggalkan cara mengirim material pemasaran menggunakan kurir ya, kurir atau pos. Karena kan biayanya cukup cukup mahal gitu. Nah, sekarang yang disebut direct marketing itu dikirimnya melalui email ya, karena digital gitu. Jadi memang langsung suratnya itu dalam bentuk elektronik, flyer, brosur itu dalam bentuk elektronik, dikirimnya tidak ke alamat rumah tapi ke alamat email ya, kira-kira begitu. Nah, ini contoh saja, saya sering dapat nih dari kartu kredit ya, karena jadi saya sebagai pemegang kartu kredit Citibank itu data saya sudah ada di mereka gitu ya. Nah, pihak-pihak yang mau bekerja sama dengan Citibank itu ada kerjasamanya, mereka bisa dapatkan alamat email para pemegang kartu kredit gitu ya. Nah, jadi saya suka terima nih, misalnya dari, kalau nggak salah ini dari apotek, dari Optik Melawai ya, nih nawarin kacamata nih. Tapi tetap aja sih bisa berhasil bisa enggak ya. Kalau saya sih nggak beli ya, karena saya udah punya kacamata. Baik, jadi di sini contohnya nih, yang terhormat, makanya dikritisi nih, Bapak garis miring Ibu khusus Santi. Oh, berarti dia nggak tahu nih saya laki-laki atau perempuan gitu ya. Saya suka geli aja sih. Ini udah bagus upayanya kerjasama dengan Citibank kepada pemegang kartu kredit, tapi kok yang nggak nyempetin gitu loh buat satu kolom aja di database mereka bahwa ini ibu, ini bapak gitu ya. Jadi kan ya nggak apa-apa sih, nggak akan marah juga. Cuman kalau kita menuliskannya sebagai sapaan, dengan sapaan yang tepat kan lebih lebih enak gitu ya, lebih baik gitu. Jadi ditulisnya yang terhormat ibu atau siapa gitu ya. Ini sepele sih ya, tapi jangan jangan sampai ngasal gitu ya, atau ada juga tuh yang modelnya gini, ngasal aja lah, tulis aja siapa kan namanya, terus nanti kita minta maaf. Suka tuh kalau di kartu undangan kan, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan nama dan gelar. Ya gak begitu ya, buatlah atau pastikan namanya itu benar, jangan sampai salah, udah gitu. Jangan buat terus minta maaf, nanti kalau salah kan aku udah minta maaf, ya nggak gitu. Nggak profesional itu namanya. Jadi nggak boleh salah gitu, kita buat database juga harus benar. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan di sini untuk kita perhatikan ya. Jadi memang ini menggunakan channel-channel yang bisa langsung menuju kepada target kita gitu ya, prospek kita. Supaya kan kemarin tuh ya di generating list kita bisa menjadikan mereka customer. Nah, di sini kita bisa kirimkan untuk mengantarkan produk, untuk mengabarkan informasi gitu ya. Dan ini intinya layanan tanpa perantara. Jadi langsung disebut direct ya. Bersifat non-publik, jadi tidak menggunakan media massa, tidak menggunakan TV, radio, majalah atau koran zaman dulu lah ya, atau ya secara digital juga bisa dilakukan. Intinya langsung kepada orang yang dituju ya. Nah, kelebihannya karena memang kita punya alamat orang yang dituju, email itu sebenarnya kita bisa custom. At least kita bisa kelompokkan, oh ini ibu-ibu, ya sudah saya tawarkan kacamata ibu-ibu kan gitu. Oh ini bapak ini yang sukanya gadget, oke saya tawarkan lelang barang-barang elektronik. Ini
property agent, saya tawarkan properti kan gitu ya. Jadi disesuaikan dengan siapa target kita gitu ya. Dan ini bisa response rate-nya bisa tinggi sekali. Jadi kita tidak lakukan pemasaran kepada orang-orang yang tidak sesuai gitu ya. Dan diharapkan bersifat baru, jadi memang infonya nggak basi ya, infonya yang benar-benar up to date. Ini Pak mau ada lelang nih di sini, ini Pak ada barang baru ini kan gitu ya. Disiapkan dengan cepat, dan karena kan ngirim email juga cepat ya, kita bisa bulk email gitu, jadi dalam sekian ribu atau sekian ratus alamat bisa terkirim sekaligus. Kita bisa pakai tools, nanti bisa dijelaskan, jadi nggak manual satu-satu ngerjain yang enggak gitu ya. Dan bersifat interaktif, kalau mereka lalu membalas, oh iya makasih infonya, saya mau nanya dong ini nih, kita reply lagi, kita balas lagi gitu ya. Bisa disesuaikan dengan respon, tanggapan, pertanyaan, apapun yang diajukan oleh orang yang kita tuju tadi gitu ya. Email ke ibu ini, ke bapak ini, mereka reply, kita balas lagi kan gitu ya. Baik, jenis-jenisnya apa yang bisa kita kirimkan melalui direct mail ini bisa berupa katalog, misalnya kita buat aja satu edisi, ini daftar barang yang akan dilelang periode sekian gitu misalnya, atau pada tanggal sekian, nih isinya apa gitu ya. Atau sekedar surat terima kasih Bapak kemarin sudah gini, semoga apa-apa kan gitu ya. Atau bisa penawaran ya, bisa lewat telepon, ini juga termasuk direct marketing. Tapi agak kurang nyaman ya, sekarang orang di telepon, kalau saya sih nggak diangkat. Ada nomor telepon yang nggak dikenal, saya sih nggak angkat gitu ya. Tapi ya silahkan kalau memang mau dicoba gitu ya. Jadi telemarketing ini juga termasuk sebagai direct marketing. Bisa juga lewat website gitu ya, yang langsung bisa diklik ya. Ini ada yang mengelompokkannya sebagai direct marketing. Lewat TV, fax zaman dulu ya, email, nah ini yang paling banyak nanti kita bahas. Voicemail agak jarang, atau SMS yang tadi itu termasuk ya direct marketing. Intinya gini, di dalam definisi direct marketing ini langsung menuju kepada seseorang gitu ya, bukan kepada publik umum gitu, nggak kayak billboard pasang di jalan, TV, commercial break, itu kan nggak tahu nih si A si B-nya gitu ya. Kalau ini direct marketing definisinya adalah kita menyasar atau mengirimkan penawaran info marketing kepada orang yang kita sudah tahu namanya gitu ya. Baik, jadi jangan kita terima atau kita punya database yang banyak, lalu kita pokoknya blasting aja, nggak tahu nih namanya siapa, jangan ya. Karena kita harus personal, menuliskan nama gitu ya, lewat email, SMS, kita harus menuliskan nama ya, makanya tadi kepada bapak siapa gitu, jangan kepada bapak ibu di tempat. Di tempat mana gitu ya, bapak ibu di Jakarta gitu, siapa, lo tahu nggak nama gua kan gitu ya. Jadi benar-benar harus tahu nama orang yang dituju. Oke, email ya yang ini saya tekankan, kita gunakan email. Jadi kita bisa meningkatkan revenue ya, kita bisa meningkatkan profit karena langsung orang yang mau ya sudah akan reply, akan proceed selanjutnya, kalau enggak ya enggak gitu ya. Kita bisa tingkatkan brand awareness, orang tadinya nggak kenal lelang itu seperti apa, terima email kita langsung masuk inbox kan ya. Ya response rate-nya atau success rate-nya mudah-mudahan sih cukup tinggi gitu ya. Dari 100 kita kirim email, mungkin ada 10 yang mereply gitu ya, yang menjadi customer. Bisa mempercepat proses ya, karena tinggal klik udah kekirim gitu, oke. Dan sangat cost efektif tanpa biaya. Ya cuman biaya jaringan internet aja gitu ya. Dan bisa melakukan automation dan scheduling. Jadi ini loh Pak, kami undang untuk ini gini gitu ya. Apalagi sekarang canggih kan, bisa pakai Google Calendar gitu ya. Nanti bisa di reminder kayak gitu. Jadi ada automation dan scheduling, ini kita bisa atur gitu.
Baik, kenapa email marketing? Karena memang reach-nya itu jangkauannya bisa sangat-sangat luas gitu ya, sangat besar. Kita bisa punya database sebanyak-banyaknya, nggak ada batasan gitu ya, kita bisa kirimkan. Cuman jangan jangan apa namanya, nggak efisien ya. Eh, Database yang atau alamat email yang kita punya tidak akurat, sudah tidak valid gitu, ya harus di-drop, harus dihapus ya, di-delete. Jangan kita kirim, "Oh, aku punya banyak nih database 10.000," dikirim. Oh, ternyata bouncing-nya gede ya, dan mereka mungkin nggak deliver karena alamat emailnya sudah tidak tidak ada. Jangan. Jadi database emailnya juga harus di-maintain dengan baik gitu ya. Oke, jadi yang efektif, reach-nya tuh yang efektif. Kita kirim 100 ya harusnya 100 semua keterima. Keterima ya, maksudnya ke-delivered gitu. Entah dia buka atau merespon itu lain soal. Tapi jangan kirim ke alamat email yang tidak valid ya. Oke, instant reach jadi memang cepat sekali ya, dan targeted, makanya tadi ada nama, kita tahu banget, kita tahu pasti ini ibu siapa, bapak siapa gitu ya. Dan personalized communication, kita sebutkan nama, "Ibu apa kabar? Gimana kemarin? Rumahnya udah bisa ditempatin ya? Ini saya ada lagi nih gini-gini," gitu ya. Atau kalau untuk reseller, "Gimana Pak kemarin barang-barang elektroniknya sudah laku, sudah dijual lagi, ini nih kita ada lagi nih bla bla bla," gitu ya. Jadi kita tahu pasti ini bapak siapa, ibu siapa, kemarin dia ngapain atau apalah gitu yang orang juga lalu, "Ih, kok inget saya ya?" gitu ya. "Kok inget ya?" gitu. "Oh iya iya," kan gitu ya. Orang senang kalau diingat. Baik, nah ini kita gunakan tidak manual, kita buat dengan satu tools atau satu program yang disebut email automation. Jadi kita punya database langsung terkirim ya. Ini bisa langsung dengan beberapa formulir kita kirim, kita bisa ada minta action apa segala macam ya. Ini detailnya lah. Ya. Baik, jadi intinya kita bisa melakukan email marketing itu dengan sangat praktis gitu ya. Bahkan juga kita bisa kirim mobile friendly message gitu ya. Jadi orang kan nerimanya tidak hanya di laptop. Kalau kita kirim email kan bisa diterima oleh orang melalui mobile ya. Kita sendiri juga bisa buka email di handphone kan gitu ya. Sekali lagi personalized, kita testing juga gitu ya. Kita testing ada tombol ini, ada button ini, bisa nggak diklik gitu ya. Kemudian disegmentasi, misalnya orang mau subscribe dengan info-info kita selanjutnya gitu ya. Dan sekali lagi di automation ya. Ini bagaimana kita bisa memaksimalkan. Sekali lagi bisa dibuka di mobile, personalize, ada tes button-buttonnya ya, dan otomasi gitu. Oke, nah ini tools atau platform lah ya yang kita bisa coba. Saya sendiri pakai Mailchimp gitu ya. Ini cukup baik, cukup mudah digunakan, free sampai sekian, saya lupa sekian ribu alamat email gitu ya. Setelah itu setelah itu berbayar. Jadi kita bisa gunakan kalau Bapak Ibu belum banyak database-nya, masih free, nanti biasalah orang kan tes dulu ya kalau pakai gratis itu untuk jumlah tertentu gitu. Tapi kalau sudah banyak kita berbayar ya. Sorry. Oke, jadi ini platform atau tools yang bisa kita gunakan, boleh dicoba nanti ya. Ada juga Emma, Constant Contact, GetResponse, ini banyak sih di Maya itu yang kita bisa gunakan ya. Baik, apa saja yang bisa membuat email kita menjadi lebih baik, kita tawarkan sesuatu ya. Jangan kirim cuman info, promo gitu ya. Kita bisa kasih giveaway misalnya ya. Ada call to action button, langsung nih diklik langsung dapat diskon. Mau diskon ya klik ya di situ ya. Jadi diskon gitu ya. Ada form misalnya untuk isian apa gitu ya. Nah, ini perhatikan juga form length-nya jangan terlalu panjang supaya orang simple mengisinya ya.
Baik, giveaway apa saja yang bisa kita berikan, bisa misalnya petunjuk, ya ada laporan-laporan, data, white paper nih, karya ilmiah misalnya ya, template-template tertentu, e-book, ini juga orang senang dapat e-book ya. Intinya kita bisa bisa berikan sesuatu lah kepada orang, tapi semuanya soft copy ya, semuanya dalam bentuk elektronik. Nah, ini contoh saja di tempat saya, bagaimana kita bisa mengumpulkan alamat email orang, kita bisa buat misalnya undian berhadiah ya, gratis dengan menuliskan email Anda. Nanti orang tulis alamat emailnya, nah klik di sini ikut undian, kita dapat deh alamat email mereka gitu ya. Nah, berikutnya kita bisa tawarkan kami kirimkan informasi bla 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 bla. Tapi di bagian bawah ada opsi untuk unsubscribe ya, jangan paksakan kalau orang nggak mau gitu. Oke, ini dicontoh dari Klik Hotel ya. Mau harga lebih murah, daftarkan email kamu di sini, gratis. Nah, dia tulis nih alamat emailnya ya, khususanti@yahoo.com. Saya mau, nah, gitu ya. Udah dapet deh alamat emailnya ya. Tapi kalau orang nggak mau, boleh nih disilang. Kalau disilang nulisnya apa? Saya mau harga normal atau saya tidak mau harga lebih murah. Secara psikologis kan orang, oh, nggak mau ya? Ya dia mau, tulis dia alamat emailnya gitu ya, kira-kira gitu. Intinya kita kumpulkan alamat email prospek gitu ya, supaya kita bisa follow up dengan mengirim email. Gitu. Baik, lakukan segmentasi, jadi kita kirim to the right person, jangan orang yang tidak targeted gitu ya. Kita harus tahu pasti ini bapak siapa, ibu siapa, at the right time, pada waktu yang tepat. Mungkin kita bisa kenali, misalnya kalau tanggal muda gitu ya, orang mau beli meluangkan uangnya atau apa. Nggak tahu Bapak Ibu punya punya data nggak atau sudah menganalisa kalau lelang itu paling paling bagus tanggal-tanggal berapa gitu ya, tanggal baik, bulan baik. Oke, for the right reason, jadi memang ada alasan yang cukup kuat gitu ya, membuat orang membuka alamat email kita dan tertariknya. Dan apa nih, right emails ya, jadi emailnya juga harus bermanfaat, harus berguna, harus menarik dan sebagainya ya. Nah, ini dimulai dengan subjek ya. Bapak Ibu mungkin suka terima subjek email sekarang kan seru-seru gitu ya. Subjeknya harus harus menarik juga gitu. Oke, jadi dengan segmentasi yang baik kita akan mendapat hasil yang baik juga gitu ya, akan meningkatkan sales ya, customer juga loyal karena kita sepertinya selalu keep in touch gitu dengan mereka ya. Ini yang tadi saya bilang, subjeknya juga dibuat dekat gitu dengan audiens gitu ya. Suka tuh kalau orang orang kirim email kan, apa kabar Santi gitu, semoga sehat gitu ya, atau bener nih nggak dipakai vouchernya gitu ya, atau nggak kangen aku kayak gitu, apa nih gitu ya. Atau gini, kamu kok gitu sih gitu. Saya pernah tuh terima email, oh kamu kok gitu sih, aduh apa nih, saya pikir ini apa nih, kok saya salah apa gitu ya, kamu kok gitu sih. Begitu saya buka, kamu kok gitu sih, diskonnya nggak dipakai nih gitu. Walah, jualan ternyata gitu ya, sampai saya nggak perhatiin sendernya, pengirimnya gitu ya. Saya langsung baca baca subjeknya, ternyata apa gitu ya. Atau dari em, kalau ibu-ibu tahu ya brambang.com tuh yang jual groceries itu ya, bahan-bahan makanan itu. Ada tuh brambang.com gitu ya. Saya pernah belanja di sana lalu masukkan, karena biasa begitu kan, kalau untuk sign up kan kita masukkan alamat emailnya. Sudah begitu masukkan alamat email, dapat deh itu email berkala gitu ya. Nah, si brambang.com ini menyebut dirinya Bambang gitu. Jadi dia mempersonifikasi dirinya sebagai seorang laki-laki bernama Bambang gitu. Tadinya saya nggak ngerti gitu ya. Bambang, ini pengirimnya Bambang. Sopo ini gitu. Terus gini, nggak kangen sama aku gitu.
aduh ini siapa nih Bambang, siapa gitu ya. Jangan-jangan mantan saya namanya Bambang gitu ya. Aduh siapa gitu ya. Enggak sih. Terus begitu saya buka, oh alah ini si Bambang dari brambang.com gitu ya. Enggak suka advokat Bu, ini ada advokat murah gitu ya. Nawarin advokat gitu. Oke, ya jadi itu subjeknya juga harus menarik. Sekarang sih bisa sangat-sangat apa nggak pakai pakem-pakem begitu ya. Jadi tapi silakan dipertimbangkan kalau kita harus formal atau apa ya. Tapi ya saya pikir sih nggak harus terlalu kaku gitu ya. Baik. Tahapan email segmentation-nya ini kita buat dalam beberapa batch bisa gitu ya, nanti kita blast karena mungkin ada agak terbatas pengirimannya ya. Kita bisa segmentasi menurut misalnya gender atau menurut usia atau menurut kelompok produk yang kita jual ya. Ini untuk orang-orang yang suka properti, ini untuk orang-orang yang berburu elektronik misalnya ya. Profilnya ya, kita bisa segmenkan berdasarkan kategori ini tadi ya, gender atau umur. Kita personifikasi, jadi kita kenal orang gitu ya. Kita sendiri juga memposisikan sebagai kayak tadi tuh si Bambang tadi gitu ya. Jadi based on profil dari informasi mengenai customer. Behaviornya ya kita juga kenal, mungkin purchasing historinya kita tahu. Bapak kan kemarin sudah beli ini, gimana? Kayak gitu ya. Kita tawarkan beberapa promo sesuai dengan purchasing history mereka. Ya. Predictive modeling ini kita bisa target customer kita berdasarkan perkiraan ya, prediksi pola belanja mereka. Ini biasanya ibu ini kalau di bisnis lain ya, kalau ibu ini kalau awal-awal bulan suka belanja. Ini tiap minggu nih kalau weekend hari Jumat itu dia pasti belanja nih, belanja sayur-sayur apa untuk seminggu gitu ya. Itu kita bisa kenali. Baik, dasar segmentasinya ya, paling mudah demografi, umur, gender, segala macam ini, psikografi juga, attitude-nya, ada personality-nya, atau behavior-nya tadi ya. Mereka biasanya bagaimana email engagement-nya, ada pas purchase tadi ya, pas purchase-nya mereka beli apa atau apa gitu ya. Ini bisa dengan kuesioner, ada survei gitu ya. Ini beberapa contoh saja. Baik, tipsnya benar-benar kumpulkan database customer kita secara baik. Jangan beli ya, Bapak Ibu tidak saya sarankan beli database karena itu sampah. Maaf ya, itu apa namanya nggak akurat lah gitu ya, alamat email siapa gitu. Jadi kadang-kadang sudah obsolete, sudah tidak akurat, udah nggak ada itu alamat emailnya. Coba aja kalau mau coba gitu ya, kita orang jual tuh sekian ratus ribu alamat email ke karyawan mana gitu ya. Begitu kita kirimin bounce semua gitu ya, nggak ada yang nyampe cuma berapa persen. Repot milihinnya. Mending kita organik kumpulkan sendiri ya. Oke, bukan dari koran, kumpulkan dari website ya, kumpulkan dari ya mungkin kita punya, kemarin saya mungkin jelaskan di generating leads ya, kita kumpulkan. Baik, customer specific personalized email, jadi di personalize, kita review juga ini berhasil nggak ya. Kalau saya buat email kayak gini modelnya kok banyak yang respon, tapi kalau saya buat model yang begini kok enggak. Oke, berikutnya kita bisa ikuti gitu ya. Tentu harus kreatif, desainnya yang menarik ya, dengan grafis yang menarik lah gitu ya, jangan garing gitu ya. Dibuat jadwal mungkin setiap hari apa gitu ya, weekday, hari apa, jamnya itu juga. Kalau di sosmed kan orang rule of thumb-nya kirim Instagram tuh, posting Instagram tuh di jam-jam istirahat jam 12 tuh ya. Boleh di awal-awal sekira setengah 12 tuh rame tuh. Atau kalau di sore tuh jam pulang kantor sekitar jam 5 itu juga prime time. Atau satu lagi yang malam sekitar jam 10 itu juga rame kalau kita buat Instagram posting ya. Karena orang sudah mau tidur mungkin masih belum ngantuk buka-buka Instagram. Gitu nggak? Bapak Ibu kalau buka Instagram jam berapa? Subuh. Oh, habis begitu azan subuh buka Instagram ya. Begitu melek cek Instagram. Baru wudhu sholat. Enggak ya.
Oke, jadi behavior itu kita bisa bisa kenali ya. Karena ada juga orang yang tiba-tiba bertanya subuh-subuh, "Pak, ini gimana jadwal lelangnya kapan?" Di jam berapa? Gitu ya. Respon atau komen IG kita subuh-subuh gitu. Bisa aja ya. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Ih, kalau aku jawab subuh-subuh nanti kelihatan bucin. Nah, sekarang ngomong bucin. Kalau saya bales pagi-pagi nanti dibilang bucin, rindu order. Enggak sih, biasa aja. Orang juga malah seneng ya. Wah, ini anytime ya, 24 jam direspon IG saya, komen saya, atau WhatsApp saya dibalas gitu ya. Nggak apa-apa, memang sekarang eranya begitu. Oke, baik. Nah, ini kita bisa lakukan A/B test. A/B test itu mulai dari subjek emailnya. Kalau saya buat subjeknya seperti ini rame, tapi kalau saya buat subjeknya agak-agak formal kok sepi gitu ya. Oke, berarti modelnya seperti ini. Warnanya, hari kita kirimnya hari apa, Senin, Kamis, Jumat, atau Minggu gitu ya. Waktunya tadi saya bilang mau pagi, siang, atau malam. Font hurufnya seberapa besar, panjangnya ya, testimoni ada atau enggak, jumlah hurufnya, foto-fotonya, ada call to action enggak, dan sebagainya. Ini yang kita bisa coba ya. Kalau saya buat model begini, bagus. Kalau saya buat model gini kok enggak, oke, berarti saya pakai model A. Kalau saya pakai model B, jelek hasilnya ya. Makanya disebut A/B test. Ini akan bisa kita kenali tergantung dari bisnis kita, audiens kita. Bapak Ibu nanti akan bisa lancar kirim email gitu ya. Stylenya, gayanya yang paling efektif, yang paling berhasil itu seperti apa? Gaya A apa gaya B, nah gitu ya. Baik. Metriknya ini kita bisa ukur. Yang paling utama adalah open rate. Berapa email kita dibuka oleh orang ya. Kalau Bapak Ibu bisa pasang satu tools di email Bapak Ibu, misalnya pakai Outlook ya atau pakai apa, itu bisa dipasang berapa nih orang yang membuka email saya ya. Berapa orang yang bukan sekedar terkirim dan deliver, tapi yang terbuka ya, open rate. Kemudian yang penting juga conversion rate, berapa transaksi bisa didapat dari email itu ya. Jangan unsubscribe ya, nanti orang oke, terima tapi besoknya minta di delete dari database ya, unsubscribe. Bounce rate ini juga berapa yang bouncing, jadi yang tak terkirim ya, yang tak terdeliver. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bounce, nanti kan biasanya kita terima notif ya, email Anda tidak terkirim karena email sudah tidak akurat atau email over kuota misalnya. Oh, ini berarti udah gak pernah dibuka sama orangnya gitu ya. Dan click through rate, ini jadi berapa orang yang klik ya, mungkin klik formulir, klik pertanyaan, atau asking apa kayak gitu ya. Baik. Bagaimana supaya bisa meningkatkan open rate tadi ya, subjeknya yang atraktif, subjek emailnya yang menarik, dibuat personalize, ada judul yang baik gitu ya, segmennya yang tertentu, dan kirim pada waktu yang tepat. Ini mudah-mudahan bisa meningkatkan open rate kita ya. Oke, apa yang bisa menyebabkan bounce? Sebaliknya, memang karena daftarnya, database kita sudah tidak baik gitu ya, old email list gitu, atau memang format emailnya yang error. Jadi mungkin kita buka atau kirim di tools apa gitu ya. Tadi kan saya bilang bisa pakai Mailchimp gitu ya. Ternyata ini nggak support di beberapa browser gitu ya. Ini kalau dibuka di Mozilla atau di mungkin Google Chrome sih mungkin udah bagus gitu ya. Tapi jadi jelek nih tampilan email kita gitu ya. Gambarnya nggak muncul lah misalnya kayak gitu ya. Sering juga memakai free email service. Ini biasanya juga ada kendala ya. Old email list, bad data gitu ya. Jadi datanya nggak bagus. Oke, baik. Yang terakhir di sini ada media alternatif di luar semua tools komunikasi pemasaran yang tadi itu, yang umum gitu ya. Ada loh, ini ternyata kita bisa sangat-sangat kreatif gitu ya. Kita pikirkan media-media alternatif lain yang tidak mainstream. Ya kan anak-anak sekarang anti mainstream gitu. Udah biasa kalau buat
medsos udah biasa, kalau buat brosur, poster gitu ya, saya mau buat yang beda nih, misalnya pakai mobil nih ya, pakai mobil di sini ada, ini di mana sih, IKEA ya? Ya oke, jadi, pakai mobil atau pakai booth ini, buat itu ya. Ini contoh saja ya. Baik, banyak sekali yang bisa kita, apa namanya, create gitu ya. Intinya, out of the box, kita pikir yang ekstrim gitu ya, yang aneh, yang baru, yang beda, lain daripada yang lain gitu ya. Nah, ini contoh-contoh saja, kita bisa buat, majalah, kita bisa buat, splashing wall corridor, jadi di kerjasama dengan satu tempat gitu ya, kita buat koridor, tulis deh tuh loh, lelang 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 kayak gitu ya misalnya ya. Ada street gallery, kita buat fashion show, kita buat ini kalau contohnya resep resep di magnetic tag. Jadi kalau ibu-ibu beli beli bumbu gitu ya, lalu ada resepnya. Kalau sekarang pakai resep nggak dicetak begitu, tapi resepnya pakai QR code. Nanti di scan QR code, keluar tuh resepnya ya. Resep ayam woku, nah kan gitu ya. Pakai nih bumbu ini, gitu ya. Atau game ya, ini juga. Jadi intinya benar-benar kreatif gitu ya, yang lain daripada yang lain. Kalau di toko dijual barang itu bisa ada POP gitu ya, point of purchase ya, point of selling yang menarik gitu ya, dari packagingnya, dari tampilannya gitu ya. Ini bisa dicoba, atau produk desainnya sendiri ya, produknya didesain yang baik, pakai Photoshop, ada gambar ini gitu ya. Sponsorship ini juga bisa kita mensponsori event orang lain ya, disponsori oleh lelang.go.id ya, disponsori oleh KPKNL mana gitu ya. Kita mensponsori lomba foto, ada apa namanya, event-event lain gitu ya, ada malam dana gitu, atau apa, aksi sosial apa gitu ya, kegiatan ramah lingkungan apa kayak gitu ya. Ini bisa kita sponsori, karena kan kita ingin, intinya gini, ingin dapatkan crowd ya, ingin dapatkan kerumunan gitu. Dengan banyak kerumunan tuh ada event apa ya, kalau nggak salah Bapak Ibu sering ngadakan ini ya, Car Free Day ya. Car Free Day saya dengar beberapa tahun yang lalu ramai. Sekarang lagi pandemi sih nggak ada Car Free Day ya, tapi bolehlah, mudah-mudahan kita segera terbebas dari COVID ya, boleh dicoba lagi. Kenapa Bapak Ibu lakukan Car Free Day? Kan karena ada crowd ya, karena ada kerumunan gitu. Di mana ada kerumunan, di situ ada lelang. Kan gitu. Ya, ada lelang, petugas lelang. Kita buka booth, ada orang yang mau tanya lelang tuh apa, kita kasih flyer, brosur. Kalau zaman dulu mungkin flyer ya, flyer, brosur. Sekarang sih sedih kalau kita kasih flyer lalu dibuang. Jadi anak-anak sekarang tuh senengnya pakai elektronik. Jadi scan me ya, pakai QR code, ditaruh aja di pojok gitu. Nanti mereka bisa scan, dapatkan info tentang lelang. Nah, bagaimana mereka mau scan, supaya mereka mau scan, dapatkan souvenir cantik ya, dengan scan QR code lelang gitu ya. Jadi intinya mereka tahu lah gitu, supaya tahu. Oke, itu saja beberapa tools gitu ya, dari 1 sampai 10 cukup banyak, bisa dicoba, dipilih mana yang sesuai. Oke, nah ini terakhir, eranya sekarang digital, jadi semua sudah mengarah kepada media-media digital, iklannya digital, sales promo disampaikannya digital, direct mail dikirimnya lewat digital gitu ya. Jadi semuanya sekarang sudah digital. Ya emang begitu zamannya gitu ya, udah ke arah sana, udah nggak manual gitu. Oke, ini saya tunjukkan kalau B2B itu ada sedikit perbedaan dengan B2C. Kalau Bapak Ibu jual atau tawarkan lelang ke instansi ya, bukan ke end user, bukan ke perorangan, itu pakainya email. Ini luar biasa, karena orang mengambil keputusan untuk urusan bisnis itu lewat email. Tapi kalau untuk B2C, Bapak Ibu menawarkan untuk perorangan, ini siapa nih, mas, mbak mau beli gitu ya, itu kita bisa pakai sosial media.
Dua ini yang sekarang sangat efektif ya. Kalau B2B itu email, kalau B2C jadi kita kirim ke perorangan itu pakainya sosial media. Yang lain silakan, kita bisa kirim newsletter, kita bisa buat tadi mobile marketing, video gitu ya. Itu tetap bisa dipakai, tapi kalau dari riset menunjukkan dua ini ya, email dan sosial media yang paling banyak digunakan dan paling efektif gitu. Oke, nah jangan lupa planning dilakukan gitu ya. Ini resume saja dari semua rangkaian pelatihan kita 2 hari ini gitu ya. Jadi benar-benar harus diingat strategi bisnis perusahaan atau instansi kita ya. Jadi Bapak Ibu tetap punya guidance gitu ya, punya petunjuk sebenarnya lelang.go.id atau KPKN ini mau dibawa kemana. Target kita di tahun ini 2021 itu seberapa gitu ya. Nah, itu akan bisa memudahkan perjalanan pemasaran kita ke depannya. Jadi otomatis kalau kita sudah mengikuti arahan dari pimpinan, mudah-mudahan disetujui ya. Kita membuat ini, buat ini kan memang sudah searah dengan guidance yang dibuat gitu ya. Nah, ini kita jadi bekerja sesuai dengan target gitu ya, target pasar kita kemana, volumenya berapa gitu, dan hubungan antar unit bisnis juga mudah-mudahan menjadi lancar karena sudah disepakati oleh seluruh instansi. Ini loh kita mau ke sini gitu ya, jadi sampan kita, perahu kita arahnya kemana gitu ya, jadi jangan ada yang ke kiri, ke kanan, kemana, beda-beda tujuan gitu. Jadi ini benar-benar menjadi awal yang perlu diingat gitu. Oke. Kalau sudah kebutuhan pasar ya, seperti kemarin saya sampaikan, jadi analisa peluang pasar, opportunity-nya, kita kumpulkan data-data, kita analisa ya. Kemudian dimanfaatkan riset pasar yang ada di luar, mungkin kita bisa ambil hasil risetnya Ashid Nielsen misalnya gitu ya, atau apapun gitu yang kita bisa manfaatkan. Oh ini loh tren properti ke depan begini, tren apa ini begini, kalau di daerah ini maraknya ini, kalau kayak gitu ya. Riset pasar yang bukan kita sendiri ya, bisa kita sendiri maupun dari pihak lain kita manfaatkan. Nah kalau sudah kita bangun strategi pasarnya, tujuannya apa, sumber daya yang diperlukan berapa. Ini kalau saya mau buat YouTube butuh orang seperti apa, butuh berapa orang gitu ya. Jangan ayo buat YouTube, nanti buat satu habis itu enggak gitu ya. Jadi kan harus komit gitu. Saya mau buat ini ya harus disiapkan sumber dayanya gitu ya. Disesuaikan, atau kalau enggak di internal kita bisa outsource, kita bisa banyak sekarang digital agent yang membantu pemasaran kita gitu ya. Bayar sih pakai duit lah pasti gitu ya, tapi mungkin lebih efisien daripada dikerjakan secara internal ya. Baik, itu kemudian maaf ini nomor 5, kita tentukan tipe pelanggan tadi ya, jadi segmentasi, targeting, positioning yang kemarin diingat, kemudian kita siapkan informasinya yang sesuai ya, sesuai target, kita rencanakan program pemasarannya, apakah baru brand awareness, apakah orang-orang di sini masih belum tahu, berarti kita membangun brand awareness dulu, baru jangan sampai ke loyalty gitu ya. Karena memang belum banyak orang yang tahu lelang gitu, jadi kita bangun brand awareness gitu. Nah ini kalau sudah kita buat penawaran, mereka menjadi first customer gitu ya, nanti kalau sudah baru loyalty gitu. Jadi ini stage-nya beda-beda, pesannya yang disampaikan juga pasti beda-beda. Dan terakhir dievaluasi ya, dievaluasi supaya ke depan nanti 2021 udah bagus nih, 2022 bagaimana ya, apa yang kurang kita perbaiki, apa yang sudah bagus kita pertahankan gitu. Oke, nah ini kalau di digital landscape-nya detail aja ya, mulai dari website, kita ada SEO, SEM nih ya, mungkin atau paid advertising ya. Jangan lupa di maintain ya, dirawat. Oke.
Nah, strateginya ini bisa ada ini bagan saja ya, ada step 1, step 2 sampai step 6. Mulai dari membangun, developing tadi ya, kita create platformnya, di boost trafficnya untuk ke media-media digital kita ya, kita lead generation yang kemarin gitu ya. Dan ini beberapa key element supaya bisa convert lead menjadi sales ya, bisa lewat email, bisa lewat CRM, Customer Relationship Management ya, dan terakhir diukur, di measure dan di review mana yang sudah bagus, mana yang belum ya. Oke, ini sosial media advertising bisa kita lakukan. Jadi kita tuh pasang iklan di sosial media. Ya, kita pasang iklan di search engine, ya, di video, di mobile, blog, podcast. Oh ya, podcast tadi belum kita bahas ya. Sekarang banyak podcast itu dilakukan medianya bisa pakai mobile, bisa pakai laptop juga sih ya. Podcast didengarkan di laptop gitu. Oke, ini resume lagi, jadi kita bisa buat email, affiliate itu kerjasama ya, kita buat konten, video viral, sosial media ya, mobile marketing dan sebagainya. Oke, nah apakah semuanya baik-baik saja? Ada loh ternyata limitation-nya ya atau keterbatasannya. Ini bukan menjadi penghambat, jadi gimana dong pakai digital apa enggak gitu ya. Tetap cuman keterbatasan-keterbatasan ini perlu kita antisipasi ya. Yang pertama, message interpretation. Kalau di tatap muka, di media-media non-digital, itu mungkin bisa kita jelaskan dengan lebih baik ya. Ada pertanyaan langsung dijawab dengan jelas karena tatap muka ya, entah face to face atau telemarketing, call center itu juga masih lebih baik. Tapi kalau digital secara teks saja atau video saja, itu bisa jadi ada salah paham. Kita tulis nih misalnya di Instagram, ternyata orang nggak ngerti gitu, ini apa maksudnya gitu ya. Kan di Instagram nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa berbusa-busa nulis ya, karena ada keterbatasan. Apalagi di Twitter, cuman berapa karakter, 140, 160 karakter ya. Jadi ada keterbatasan itu. Nah, bagaimana caranya? Kita buat dengan kalimat yang ringkas tapi tepat gitu ya. Jangan multitafsir. Mungkin dengan berlatih kita bisa terampil membuat kalimat-kalimat yang baik gitu ya. Kalaupun nggak memungkinkan dalam satu posting kita buat berseri, intinya supaya pesan kita diterima dengan baik, tidak salah interpretasi atau salah persepsi ya. Yang kedua data security, banyak hacker di sana, di luar sana gitu ya. Jadi perlu dijaga, mungkin dicek dengan pihak IT ya, apakah ini sudah secure gitu ya, membuat orang juga nyaman. Reputation control, kadang-kadang orang memberi reputasi yang buruk kepada instansi kita tanpa sepengetahuan kita. Di luar sana tuh ternyata persepsi orang tentang lelang itu masih belum baik. Yang inilah itulah gitu ya. Jadi kita harus bisa kontrol. Ini bisa viral, bisa muncul negatif dengan sangat cepat gitu ya. Apalagi mudah-mudahan sih tidak terjadi. Apalagi kalau sampai ada hoax ya. Hoax yang entah, saya itu juga nggak ngerti dia orang kok bisa buat hoax gitu ya. Buat berita gini tentang lelang. Waduh, gimana gitu ya. Kita harus cepat, makanya digital ini kita berkejaran dengan waktu. Kita harus punya telinga dan mata yang banyak gitu ya. Di sana tuh, di Twitter ini, di IG ini, di Facebook ini, di WA group ini, ada orang bercerita atau menyebarkan informasi tentang lelang bla 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 bla. Wah, kita harus counter ya, kita harus klarifikasi gitu. Kalau perlu buat konferensi pers, undang wartawan, kita klarifikasi. Kayak artis. Klarifikasi pakai wartawan. Tapi betul perlu ya supaya reputasi lelang.go.id itu tetap baik. Oke. Masalah kedua atau keterbatasan yang berikut, kedua sih, keempat ya, itu internet connectivity. Tidak di setiap wilayah, sayang di Indonesia masih belum merata jaringan internet. Jadi gimana nih kita mau lelang pakai online, ternyata di sana salurannya jaringannya masih belum bagus. Ya,
mudah-mudahan cepat ya kita bisa merata di seluruh Indonesia. Atau kalau perlu kita pasang repeater sendiri ya. Baik, vendor trust ini juga kalau kita dianggap sebagai pihak yang bisa dipercaya nggak sih gitu ya, karena kan orang sulit antisipasinya gimana atau mengatasinya gimana, pakai testimoni ya. Testimoni itu mudah-mudahan bisa membangun trust karena orang percaya yang ngomong bukan hanya kita gitu ya, tapi orang lain. Oke, proses yang kompleks karena orang juga mungkin tidak semua gadget savvy gitu ya, ada yang gaptek, jadi mungkin dianggap prosesnya rumit gitu ya. Kemudian tidak ada product feel, kalau di offline kan orang beli barang apa bisa lihat, bisa touch, bisa sentuh, bisa rasain gitu ya. Kalau di online kan atau digital tidak bisa ya. Nah, ini gimana caranya kita bisa buat video yang menggambarkan gitu ya. Misalnya rumah nih, rumah gitu. Oh, luas ya. Nah, gitu kan kita bisa bisa gambarkan dengan sebuah video lalu dengan tuturan gitu. Oh, luas ya. Tapi kalau cuma foto, ini seberapa, nyaman atau enggak. Sekarang kan ada 36 360 derajat video gitu ya. Video yang kita bisa buat 360. Jadi muter gitu kita bisa buat ya. Itu bisa. Oke, dan customer confusion. Jadi ada kebingungan di customer yang akibat yaitu tadi buat video, buat postingan Instagram, Twitter gak jelas. Jadinya bukannya nyampe tapi customernya malah bingung ya. Oke, itu harus diantisipasi. Baik, nah strateginya kalau dalam pesan kita buat pesan-pesan yang menarik perhatian, attention, ada minat ya, interest supaya mereka berminat, ada hasrat untuk membeli dan ada action. Jangan cuman tertarik tapi harus sampai action gitu ya. Baik, ini bisa dicoba. Jadi message-nya yang ada sisi-sisi rasional, ada sisi moral atau emosi gitu ya, ada humor, ada joy, ada kebanggaan, ada love, itu bisa dicoba ya. Jadi kalimat-kalimatnya kalau kita buat caption di IG itu gimana ya? Itu bisa tuh dilatih ya, membuat message yang baik. Salurannya, channelnya juga dipikir ya, apakah lewat surat tadi, email, apakah lewat iklan, word of mouth ya, apakah lewat exhibition, talk show, Car Free Day tadi gitu ya. Ini kita bisa pilih, bukan bisa, harus dipilih dengan saluran yang tepat ya, baik saluran personal maupun non personal yang menggunakan media ya, media massa. Kalau mau pakai detik.com, kita pasang iklan di CNN atau apa tuh boleh ya. Ada Bapak Ibu juga masih pasang iklan di koran ya, kalau syarat lelang kan buat iklan di koran ya, di media massa ya. Oke, itu juga bisa. Yang below the line kita buat brosur, poster, banner, spanduk misalnya gitu ya. Kita buat merchandise juga, POS-nya juga boleh ya, point of sale. Dapatkan payung cantik ya dari lelang, boleh. Nah, budget juga jangan lupa kita pertimbangkan ini berapa nih, kita mau buat komunikasi pemasaran ini, budgetnya berapa gitu ya. Kita harus tahu dulu dalam setahun ini kita dikasih budget berapa gitu ya. Nah, itu kita maksimalkan. Oke, ini beberapa cara saja bagaimana menentukan budgetnya. Berdasarkan penjualan tahun lalu, kita dapat berapa persen untuk promosi tahun ini. Gitu. Berdasarkan kemampuan, berdasarkan penjualan, ya, atau berdasarkan pesaing. Pesaing kita jor-joran buat promosi, ya kita bisa mendelep deh, hilang ditelan bumi, nggak kedengeran ya, karena promosinya kalau di tempat lain lebih gencar gitu ya. Atau ya memang berdasarkan tujuan. Kalau tujuannya ini ya udah Pak, mana duitnya kan gitu ya, sepakatin. Oke, nah perhatikan juga tahapan kesiapan pembeli. Kalau orang belum ngerti bagaimana mau beli kan gitu ya. Jadi kita brand awareness dulu, nanti mereka sudah paham, mereka yakin, baru pesan, dan terakhir repurchase ya, pesan kembali. Nah ini setiap tahap bisa jadi toolsnya juga berbeda-beda gitu.
Oke, nah terakhir di sini kita sebut sebagai integrated marketing communication. Semuanya dikelola secara terintegrasi, nggak berdiri sendiri. Di sini pasang iklan, di sini buat event, di sini buat sales promo, yang mana lah gitu ya. Ini buat mobile, buat sosmed, harus terintegrasi supaya sama. Jadi Bapak Ibu kalau punya Instagram, saya lihat tadi ya beberapa Instagram yang warnanya biru misalnya, ya sudah dari sekedar warna saja itu harus sama. Nanti kita buat poster, kita buat billboard itu juga harus biru gitu. Jangan tiba-tiba merah gitu ya. Corporate color-nya atau corporate identity-nya harus harus ada benang merah gitu sama gitu ya. Nah, di sini ada benang merah dari keseluruhan kegiatan. Jadikan satu ya, periklanan apa semua jadi satu. Nah, ini contoh saja, misalnya dari Denko, Nestle ya, iklan di majalahnya, sales promonya, PR-nya, kegiatan-kegiatan, personal selling, kasih sampel gratis, direct marketingnya juga gitu ya, semuanya dengan message yang sama gitu. Jeko juga pasti Bapak Ibu tahu ya. Ini contoh saja bagaimana Jeko mengemas IMC mereka ya, segmentasinya premium, lifestyle yang dikemukakan ya, undang artis ya, terus dikasih nama Jekoing lah apa gitu ya, word of mouth, ada nama-nama ya, special event sampai anak-anak SD itu ada hmm, factory visit, oh bukan factory, field trip lah gitu ya, field trip kunjungan ke outlet Ciko. Lihat deh gimana caranya buat donat. Besok-besok tiap anak minta sama bapak ibunya ya, kenapa anak saya jadi tahu Jeko? Karena emang di sekolah ada program field trip ke Jeko misalnya ya. Baik, ini semua diintegrasikan ya. Oke, baik cukup Bapak Ibu itu sesi terakhir dari rangkaian komunikasi pemasaran yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga sukses ya. Selamat siang, terima kasih.